الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الله أكبر. صلى الله لمن حمده.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا Bapak, ibu-ibu, anak-anak, hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmatnya kita masih bisa berkegiatan melaksanakan ibadah di hari Sabtu yang baik ini. Mudah-mudahan istiqomah di dalam kebaikan, tetap semangat di dalam melakukan perbuatan ihsan, dan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada yang mulia junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak, ibu-ibu semuanya yang berbahagia, kembali kita duduk sama-sama mengkaji Sirah An-Nabawiyah, perjalanan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau ini tokoh dan pusat perhatian dan teladan utama kita. Dari beliau kita belajar, bersama beliau kita insya Allah nanti Allah takdirkan bisa bertemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ada satu surat Al-Hasyr juz 28. Satu surat ini turun di kota Madinah, dan surat ini turun sekaligus dalam satu peristiwa. Dan surat ini bicara tentang satu peristiwa perang besar di zaman Rasulullah yang disebut dengan perang Khandaq, perang parit, atau bahasa Arabnya perang atau Ahzab. Ada surat dalam Al-Quran namanya surat Al-Ahzab, panjang lebar. Bapak-bapak, ibu-ibu, surat ini juga dikenal dengan surat Bani Nazir. Ibnu Abbas menyebutnya begitu karena secara khusus memang menyinggung salah satu faksi
atau kelompok dari orang Yahudi namanya Bani Nazir. Jadi ada 3 suku di Madinah itu, suku orang Yahudi apa ya? Ada suku atau Bani Nazir, Bani Qainuqa, Bani Quraizo. Nah, surat ini turun untuk menjelaskan tentang satu bani dari orang Yahudi namanya Bani Nazir. Tokoh dari Bani Nazir ini namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini tokoh sentral dari Bani Nazir. Kemudian salah satu anak dari tokoh Yahudi yang keras ini menjadi istri Rasulullah, namanya Sofiyah. Sofiyah bin Huyai bin Akhtab. Ya, nah dari situ dulu tuh. Maka pagi ini insya Allah kita akan coba ngobrol tentang salah satu sirah an-nabawiyah, peristiwa Khandaq, peristiwa Parit, peristiwa dikepungnya kaum muslimin di kota Madinah. Jadi membayangkan kota Madinah yang sekarang ini itu tentu sulit kalau kita coba tarik ke masa yang lalu, 14 abad yang lalu. Kalau sekarang mah Madinah dikepung sama hotel. Hotelnya megah-megah, tapi yang menarik di Madinah itu hotelnya sama, Pak. Tingginya sama, desainnya juga hampir sama, dan tidak ada yang lebih tinggi dari menara masjid. Apa kalau perhatikan ya, sama semuanya. Tingginya sama itu 14 lantai. Tidak ada yang melebihi menara masjid. Kalau Mekah jangan ditanya, Pak. Lomba-lomba tinggi-tinggi. Sampai menara Masjidil Haram tenggelam. Ya, beda dengan Madinah. Ternyata memang Madinah itu dibangun dengan penuh kerendahan hati dan penghormatan yang tinggi kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kalau ziarah ke Madinah itu mesti ya jaga akhlak lah gitu. Nggak berisik, nggak boleh berisik gitu. Tenang, walaupun ramai, desek-desekan, tapi nggak ada tuh suara yang keras begitu. Kenapa? Karena di situ ada yang mulia Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah itu hidup, ruhnya tetap hidup. Kalau kita ucap salam, beliau jawab. Hadis Rasul yang mengatakan, "Ma min ahadin yusallimu alayya salatan illa raddallahi ruhi hatta aruddahu alaihi salam." Ini hadisnya hadis Hasan dari Imam At-Tirmizi kalau nggak salah, dari sahabat Abu Hurairah. Apa artinya? Tidaklah seseorang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah izinkan ruhku kembali dan menjawab salam umatku itu. Jadi kalau kita salam kepada beliau dekat gitu, nah itu dijawab langsung sama Nabi itu. Kalau kita sholawat dari sini, kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau assalamualaikum ya Rasulullah, itu salam kita disampaikan ke Rasulullah SAW oleh siapa? Malaikat-malaikat Allah. Nah, kembali ke tadi. Jadi market Madinah, saya pernah melihat marketnya itu dari masa ke masa. Luasnya Masjid Nabawi yang menampung kira-kira 800.000 jamaah dalam waktu sholat bersamaan ya. Luasnya masjid itu sama dengan luasnya kota di zaman Nabi.
Wah, luasnya kota di zaman Nabi. Menyebut kota berarti kan di situ ada penduduk, ada rumah, ada tempat tinggal gitu. Berarti di masjid yang Bapak pernah ke sana duduk gitu ya, mau pintu 1, pintu 2 kan. Itu sangat mungkin dan pasti yang diduduki itu boleh jadi rumahnya sahabat siapa gitu. Rumahnya khalifah siapa. Kalau rumahnya Rasul jelas tuh. Rumahnya Rasul di mana, Pak? Rumahnya Rasul itu ya makamnya Rasul. Jadi kalau udah melihat makam, ya itu rumah Rasul itu. Karena beliau berpesan ketika sakit, kata Rasul, kuburkan aku di tempat aku meninggal. Pertanyaannya, di mana beliau meninggal? Meninggal di kamar beliau, di rumah beliau. Persisnya adalah kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Berarti makam Rasul ya rumah Rasul. Raudhah, tempat yang mustajab, itu apanya Nabi? Itu masjidnya Nabi. Tempat doanya beliau, sholat tahajudnya beliau, ngajarnya beliau, iktikafnya beliau, dan selanjutnya. Ini kayak ini Pak nih masjid. Dan Raudhah itu kayaknya hampir sama kayak ini deh. Karena 10 kali 25 sih Pak panjangnya. Ini berapa kali berapa ini Pak? Ada lebar 10 ada? Ada ya? Iya. Kira-kira Raudhah segitu loh Pak. 10 kali 25-an lah. Ya. Nah itulah masjid Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kecil Raudhah itu. Sekarang masjid itu besar. Yang hotel-hotel terbangun megah itu dulunya adalah kebun-kebun korma orang-orang Madinah. Dulu kebun, sekarang gedung. Berarti berkurang banyak tuh kebun korma di kota Madinah. Nah itu sebagai gambaran aja, marketnya begitu. Kita lihat Rasulullah pada saat perang Uhud itu kan kalah. 70 syuhada meninggal dunia, dikuburkan di tempat itu juga. Itu kan terjadi pada tahun ketiga dari hijrah. Jadi baru 3 tahun di Madinah udah perang 2 kali yang besar. Yang kecil banyak tuh Pak. Yang besar 2, perang Badar dan perang Uhud. Kalah lagi ya. Maka tahun keempat ada aja tuh perang kecil-kecil itu, harus berurusan dengan suku ini, suku itu, ada aja Pak. Tapi yang besarnya kemudian terjadi pada tahun kelima. Tahun kelima dari hijrah, berarti 5 tahun Rasul di Madinah. Terjadi lagi tuh Pak, perang besar. Rasul dan kaum muslimin dikepung oleh orang kafir. Orang kafir di sini itu bukan hanya orang Quraisy, orang yang datang dari Mekah Pak. Yang dari Mekah itu berangkat 4.000 pasukan. 4.000 pasukan berangkat dari Mekah. Lokasinya di selatan Madinah. Jaraknya berapa? Ya 500 km lah. Ternyata kali ini bukannya orang Quraisy yang bergerak Pak. Ini orang Yahudi. Nah ini kita bicara Yahudi nih. Saudara kita di Palestina lagi dihabisin. Orang Yahudi, terutama Bani Nazir, yang tokohnya adalah Huyai bin Akhtab. Nah ini berkhianat dengan perjanjian bersama Rasul. Di antara pengkhianatan itu adalah ketika ada di antara warga Madinah yang ditawan dan harus ditebus, Huyai bin Akhtab lepas tangan, nggak mau. Padahal di antara kesepakatan itu adalah kalau ada serangan musuh, rongrongan dari luar, maka orang Madinah bersama-sama melakukan pembelaan.
untuk kepentingan bersama. Berkhianat deh. Nah, maka Bapak Ibu yang berbahagia, tidak hanya pengkhianatan di situ, Pak, tapi Bani Nadir, Huyai bin Akhtab justru berkoalisi. Nah, ini istilah koalisi sekarang. Berkoalisi dengan orang Quraisy. Di samping orang Quraisy yang jumlahnya 4.000, ada lagi suku Gotofan, Bani Kinanah. Akhirnya dari 4.000 bertambah menjadi 6.000, total 10.000. 10.000 orang kafir bergerak mengepung kota Madinah. Padahal ketika itu, Pak, penduduk Madinah itu lebih sedikit dari orang yang mengepung. Penduduk Madinah ketika itu kurang dari 10.000. Namanya mau dihabisin ini. Apa bahasanya? Genocide. Kayak saudara kita di mana? Di Gaza, Pak. Di blokade ya. Di embargo. Nggak tahu tuh donasi-donasi yang terkumpul itu sampai atau tidak itu. Dari jalur mana coba? Sementara seluruh perbatasan ditutup. Dari Mesir, dari Yordan, dari utara atau apa namanya, Libanon. Jadi dikepung, Pak, Masya Allah. Nah, sebelum terjadi pengepungan itu, pergerakan mereka diketahui oleh Rasulullah. Hingga akhirnya Rasulullah langsung melakukan musyawarah penting. Duduk bersama sahabat. Ini gimana nih? Ada pergerakan musuh yang besar sekali dari berbagai penjuru. Dari Quraisy 4.000, suku Gotofan, Kinanah 6.000, tidak termasuk orang Yahudi yang berkhianat, yang mereka itu tinggal di Madinah. Bayangin. Ini bahasanya ini mau habis-habisan nih. Karena perang Badar lewat, perang Uhud lewat, Nabi Muhammad masih tetap kokoh, gagah dan menyebarkan agama Islam. Maka kali ini agresinya besar-besaran lah kira-kira. Kalau sekarang mah udah tank baja jadi kerahin semua nih. Ketika itu belum ada, Pak, tank baja. Ya. Atau rudal dihantam lewat udara maupun darat. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin mengajak kita membayangkan sebentar aja sih, sejenak aja, betapa keadaan ketika itu sangat pelik sekali, sulit sekali. Rasulullah langsung rapat mendadak, duduk bersama sahabat. Ini gimana ini? Ada usul nggak? Ada pendapat nggak nih untuk menghadapi musuh yang sangat besar? Dari sekian banyak pendapat, ada seorang sahabat namanya Salman. Dia ini dari Persia. Persia itu sekarang Iran lah kira-kira. Maka dia disebut dengan Salman Al-Farisi. Ini saya punya teman namain anak Salman Al-Farisi. Saya tanya, lahir di Persia emang? Enggak, Ustaz, di Bidan, di Ulu Jami. Kok ada Al-Farisinya? Ya mungkin tabarukan kali ya, ingin supaya anaknya sehebat Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu adalah sebuah tempat, Persia maksudnya ya. Gitu. Sama ada seorang ulama namanya Jalaluddin Rumi. Rumi itu apa? Rumi itu Romawi. Romawi itu apa sekarang? Sekarang itu, dulu Romawi itu besar, Pak. Turki termasuk Romawi. Italia itu Romawi. Kemudian Romawi dikuasai, diambil alih. Waktu itu Bizantium, Konstantinopel, sekarang sudah menjadi Turki dengan ibu kotanya Istanbul. Rumi itu Romawi maksudnya. Ada surat dalam Al-Quran namanya surat Ar-Rum, maksudnya adalah Romawi. Anak-anak ngeh nggak tuh? Ada surat Ar-Rum, maksudnya Romawi.
Surat Indonesia nggak ada ya. Oke. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, Salman berpendapat, ya Rasulullah, besarnya musuh yang akan mengepung kita perlu strategi yang jitu. Pengalaman saya di negeri kami, Persia sana, kami pernah menghalau musuh itu dengan menggali parit, bikin kanal gitu di sekeliling kota, sehingga kalau musuh datang kita halau, mereka coba nyebrang, kita hantam gitu. Kata Rasul, boleh juga dipendapatin. Dan Rasul kan nggak punya pengalaman dalam hal itu, makanya musyawarah gitu, makanya ngobrol gitu, nggak ada pengalaman. Orang Arab itu, Quraisy ataupun Rasul dengan sahabat, nggak ada pengalaman perang besar kayak gitu. Maka pendapat Salman ini diiyakan, diamini, dan mulailah Rasul dan para sahabatnya melakukan eksekusi menggali parit. Nah sekarang gini Pak, bayangkan Rasulullah dan sahabatnya menggali parit Pak. Kalau kita bapak-bapak nih di Japos ini gali selokan gitu kan, gotong royong, yang digali kan tanah Pak, ya kan? Yang digali tanah merah. Ini tanah merah atau cadas di sini? Cadas. Apa? Tanah hitam. Tapi tetap mau tanah hitam, tanah merah, cadas, masih empuk lah Pak. Ya, apalagi pakai eskavator, belko itu kan, beres itu. Tenaga orang aja bisa. Kebayang nggak Pak, di Madinah yang digali bukan tanah merah, bukan cadas, tapi yang digali apa? Batu. Astagfirullahaladzim. Ya beberapanya cadas atau batu kerikil gitu, tapi banyak batu besarnya. Madinah itu kan dikelilingi oleh gunung. Di antara gunung yang besar adalah gunung Uhud, dan itu menjadi batas tanah haram dan tanah halal. Ada bukit air dan saur, batas tanah haram. Jadi tidak semua kota Madinah itu tanah haram, tapi tanah haram ada di kota Madinah. Sama dengan kota Mekah, tidak seluruhnya wilayah atau provinsi atau distrik Mekah itu tanah haram, enggak. Tapi tanah haram ada di kota Mekah. Dan ada batas-batasnya Pak. Ya, ada batas-batasnya. Madinah juga sama. Nah, saudara-saudara, akhirnya digali Pak. Mana tahun itu tahun paceklik. Kalau udah malam hari itu dingin sekali karena musim dingin. Tapi juga kalau musim dingin Pak, itu korma tidak sedang berbuah, masih mentil, masih hijau gitu. Terus kapan panennya korma itu? Panen korma itu kalau musim panas. Musim panas kira-kira bulan apa itu? Bulan Juli, Agustus, September. Itu tuh musim korma itu. Pada menguning, memerah, akhirnya menghitam. Tapi kalau musim dingin kayak sekarang nih, November, Desember, Januari, Februari, korma belum apa-apa. Makanya nggak ada yang bisa dijadikan komoditi buat orang Madinah. Udahlah dingin cuacanya, harus menggali parit Pak. Seluruh batas kota Madinah ketika itu. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, di mana Rasul ketika menggali? Ya Rasul ikut langsung, memimpin langsung menggali parit itu. Dan banyak keajaiban terjadi ketika itu, termasuk mukjizat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa mukjizatnya? Yang kita tahu, anak-anak tahu, mukjizatnya Rasul yang paling utama apa? Al-Quranul Karim. Ada mukjizat kecil tuh yang menyertai sirah an-nabawiyah. Di antaranya apa? Di antaranya adalah nih, parit digali Pak, bikin parit digali di tanah. Seringkali sahabat menemukan batu besar. Kalau udah menemukan batu besar,
Jangan bayangin sekarang Pak, yang ada apa dinamit gitu ya, pasang dinamit dar gitu kan. Jangan bayangin sekarang, dulu nggak ada Pak. Ini gimana nih ngancurin batu yang besar ini? Sementara parit harus dilanjutkan gitu. Nah setiap kali menemukan ada batu besar gitu, sahabat langsung sama Rasulullah, ini ada batu nih, gimana ini? Rasul dengan izin Allah dipukulkan itu ya, cangkulnya lah. Kalau kita apa Pak? Kalau untuk bodem apa? Dipukul 3 kali, Bismillah, Allahu Akbar, hancur itu batu. Batu yang besar itu selalu kalau ditemukan oleh sahabat, Rasulullah yang menghancurkannya. Nah ini diantara mu'jizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus lagi apa? Ini kan lagi musim paceklik, ya, logistik berkurang. Saat menggali gitu, ya namanya makanan sedikit harus lebih banyak nahan laparnya lah gitu. Sahabat itu sering karena lapar gitu minta izin sama Rasul. Ya Rasul, izin saya pulang. Ya Rasul, saya nggak bisa penuh nih seharian. Begitu. Izin sama Rasulullah Muhammad, dan Rasul selalu mengizinkan. Selalu mengizinkan, Pak. Nah, melihat seperti itu, ada sahabat termasuk Rasulullah itu juga dalam kondisi menahan lapar di saat menggali parit. Ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah, melihat Rasul walaupun dalam kondisi lapar tetap semangat aja, ya, tetap semangat. Dan seringkali sahabat ketika minta izin sama Rasul untuk tidak bekerja, tidak menggali parit, itu setiap kali Rasul melayangkan cangkulnya, itu selalu ada bunyi pletak aja. Gali lagi, pletak aja. Kenapa ya setiap Rasul mengayunkan cangkul ada bunyi pletak? Rupanya Rasul, Pak, di balik bajunya itu naruh batu. Nahan apa? Nahan lapar. Naruh batu nih, Pak, supaya tertahan gitu. Pantas kalau lagi ngelempar, lagi mengayunkan cangkul, bunyi bletak, rupanya batu berbenturan dengan batu. Dan selama proses itu sahabat tuh izin, ya Rasul, saya pulang dulu, lapar gitu. Padahal Rasul juga sama lapar, tapi tidak mengatakan beliau lapar. Nah, ngelihat kondisi begitu, ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Dia kepikir, saya punya kambing, 1 kambing di rumah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin menjamu engkau. Saya ingin ngasih makan khusus buat engkau ya Rasul. Saya ada 1 kambing, saya akan potongin kambing. Dan ada gandum yang bisa dibuatkan roti gitu. Kata Rasul, oh iya, ya. Akhirnya Jabir pulang ke rumah, bilang sama istrinya, Mah, tolong bikinkan roti untuk Rasulullah dari gandum. Nanti kita potong kambing khusus buat yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kambingnya kambing muda, Pak. Ya kan? Udah tuh. Tapi Rasul berpesan, nanti kalau sudah dipotong, dimasak, maka tempatkan daging kambing itu diperiuk dan jangan dibuka. Nanti saya yang ngambilnya sendiri. Nah, setelah matang, Pak, gandum sudah siap, Rasul langsung ini dengan nada keras, wahai sahabat yang lagi kerja tuh, Pak, kita diundang makan enak sama sahabat nih. Kita diundang makan sama Jabir bin Abdullah. Dia potong kambing untuk kita. Yang keringetan, Pak, yang bingung ini Jabir, ya Rasulullah, kambing cuma 1. Saya kan cuma ngundang engkau, tidak ngundang yang lain. Ini gimana urusannya ini? Bisa malu nih Sohibul Bait ini. Nah, kata Rasul, enggak usah khawatir, udah masak aja, taruh di periuk, nanti saya yang bagiin. Nah, Bapak-bapak, ibu berbahagia,
Akhirnya setelah siap, ini sahabat yang lagi kerja ini Pak, lagi kerja, langsung menuju tempatnya Jabir bin Abdullah. Rasul yang ngebagiin makanan. Ternyata kata dalam riwayat ya dikatakan 400 sampai 1000 orang itu yang bekerja ya. Itu cukup dengan satu kambing yang dibagikan oleh Rasulullah Pak. Insya Allah itu. Cuman tadi syaratnya Rasul yang bagiin, periuk nggak boleh dibuka itu. Rasul yang bagiin dengan gandumnya. Cukup 400 orang sampai 1000 orang dengan satu kambing. Nah, ulama mengatakan ini juga termasuk mukjizatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rupanya ditiru sama orang Betawi. Kalau lagi ada hajat, ya, dia nyiapin pendaringan atau pendaringan, Pak. Pendaringan. Ya semacam inilah tempat begitu. Taruh beras, jangan dibuka toh, katanya. Jangan dibuka. Karena keyakinannya supaya nanti kalau ada tamu disajiin, insya Allah nggak kurang-kurang gitu. Nah, Rasulullah ketika itu dengan mukjizatnya memperbanyak makanan. Padahal satu kambing kecil normalnya kan paling ya 5 orang. Tapi ini 400 sampai 1000 orang cukup dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga sahabat yang lain, bukan kambing kali ini. Kali ini dia punya kurma. Kurmanya ditaruh di kalau sekarang plastik gitu. Ingin berbagi kepada Rasulullah. Ya udah kata Rasul, kita bagi. Akhirnya kurma yang sedikit itu, yang satu plastik, bahasanya untuk 3 orang aja habis. Sekian puluh sahabat yang sedang bekerja itu cukup dengan kurma yang sebetulnya buat 3 orang atau 5 orang habis. Rasulullah lah yang mendistribusikan, yang bagi-bagi. Nah, itu juga termasuk mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu semua terjadi pada saat proses penggalian parit itu. Selesai akhirnya Bu Pak. Parit yang lebar harus lebar, nggak mungkin 1 meter itu. Ya, setidaknya 3 meter supaya tidak dilompatin orang, Pak. Kalau semeter mah ya namanya bikin selokan di Japos itu, jalan air itu kan. Nah, ini paritnya lebar, ya sungai kecil lah kira-kira gitu. Dengan asumsi ketika musuh datang dia tidak bisa nyebrang gitu. Jadi intinya pekerjaan berat ketika itu. Dan ini usulan yang luar biasa dari seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Datang musuh dengan jumlah yang besar, 10.000. Yang saya katakan tadi, 10.000 ini ya hampir sama dengan penduduk Madinah ketika itu. Cuman kan bedanya kalau penduduk Madinah ada anak-anak, ada wanita, ada laki-laki. Nah, ini 10.000 di pihak musuh. Ini tentara semua kalau sekarang ya, militer semua ini, laki-laki semua bawa senjata. Oh, pantas usulan menggali parit ini usulan terbaik begitu, Pak. Kalau ketemu langsung, ya enggak apple to apple lah kalau bahasa kita, enggak seimbang begitu. Maka strategi itu menjadi penting. Jadi kayak gini, ingat saudara kita yang di Gaza ya. Ya, teknologi kayak nggak seimbang, Pak. Israel ini kan terbaik ya teknologinya, tercanggih lah di dunia. Apa yang dilakukan oleh saudara kita, Pak? Bikin lorong di mana? Bawah tanah. Sulit juga tuh buat Israel. Maka ini udah hari keberapa nih? 30 berapa? Udah 40 belum? 30? 41. Belum diduduki tuh. Ya, belum diduduki. Gerilya dari bawah tanah. Korban udah ribuan, tapi 60% apa 70% anak-anak yang korban. Ya. Dan orang Israel nggak peduli itu. Jadi perjanjian atau aturan perang itu udah nggak dipakai itu dia.
Kan sebenarnya nggak boleh itu anak-anak dibunuh. Nggak peduli mereka, pokoknya lepaskan rudal, tembakkan dari udara, bahkan melepaskan senjata kimianya. Aduh. Saudara kita dengan strateginya bikin terowongan di bawah. Itu yang bikin mereka ibarat kita dulu Indonesia. Jadi membayangkan saudara kita di Palestina itu dengan bayangan kita dulu ketika kita diagresi, Pak. Ya, ketika kita diagresi oleh sekutu ya, 49. Terus sebelumnya penjajah VOC datang untuk mengeruk kekayaan kita. Maka rakyat Indonesia, bangsa Indonesia ini kan bergerak untuk membela, menuntut haknya. Ini kan tanah, rumah, wilayah itu kan milik kita. Akhirnya dia bangkit melawan. Apakah melawan kemudian harus membunuh itu dianggap teroris? Kan enggak. Saudara kita yang Hamas ini kan sering di framing sebagai teroris, ya kan, membunuh orang Israel dianggap teroris. Padahal siapa yang punya, siapa yang menjajah. Siapa kan? Untungnya kita, Pak, waktu diagresi oleh sekutu maupun oleh VOC, kita bisa melawan. Ya, apalagi waktu perlawanan di Surabaya, ada seorang tokoh pemuda yang luar biasa dipanggil dengan Bung Tomo, ya Pak, mana orang Surabaya. Bisa menewaskan panglima perang sekutu atau komandannya, ya, yaitu Malabi atau siapa gitu ya. Malabi tewas itu kan oleh are-are Surabaya. Oh, hebat itu, luar biasa. Itu pun juga karena minta fatwa dari ulama tentang apa? Ya, resolusi jihad. Karena enggak, ya harus dengan apa lagi nih membangkitkan semangat pemuda untuk melawan sekutu waktu itu. Ya udah, resolusi jihad dikeluarkan. Bung Tomo tampil sebagai aktor, menggelorakan dengan kalimat takbir. Bukan kalimat yang lain, Pak. Kalimatnya adalah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tewas itu tuh. Ya, panglima Malabi itu. Mundur ciut ya. Dan sebagainya. Kan kita yang punya tanah, kita yang punya wilayah, wajar kalau kita. Demikian saudara kita di Palestina, yang punya wilayah kan saudara kita Palestina sana. Salahkah kalau dia bergerak menuntut, kalau harus membunuh, itu kan untuk mempertahankan diri dan mengusir mereka. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu bahagia, kembali ke perang Ahzab, perang Khandaq, perang Parit. Akhirnya musuh sampai di kota Madinah. Udah tuh, Pak. Dan Rasul tahu bahwa kalau barat, timur, selatan itu diapit oleh gunung, ya, gunung tuh. Tapi utara itu tidak, berupa lembah begini. Orang Quraisy ini kan datang dari selatan, dia akan ketemu dengan gunung. Untuk masuk ke utara dia harus melewat jauh. Nah, di utara itulah digali parit yang besar. Dan di situ juga berkumpulnya orang-orang Quraisy atau musuh. Kaget bukan main, Pak, orang Quraisy dan suku Gotofan serta Kinana. Ternyata Madinah sudah disiapkan galian parit yang lebar yang mereka tidak bisa masuk. Udah berhenti di situ. Mereka bikin tenda-tenda penginapan. Penginapan dibuat untuk sekian hari. Setiap kali mereka mencoba menyeberang, dihalau. Setiap kali mereka untuk bergerak, dihalau. Sehingga tidak berhasil mereka untuk menyeberang. Rasul berdoa 3 hari 3 malam. Hari pertama belum ada jawaban. Hari kedua belum ada jawaban. Hari ketiga baru ada jawaban. Apa jawabannya? Jawabannya adalah ada hawa dingin yang luar biasa, ya, disertai angin yang kencang sehingga meluluh lantahkan tenda-tenda yang dibuat oleh musuh.
Udah dingin, angin kencang, waduh. Di kita aja kalau dingin, masya Allah. Di sana kalau dingin Pak, nusuk tulang. Karena apa? Karena kelembabannya rendah. Ya, jadi kalau dingin, aduh, masya Allah, kayak ditusuk-tusuk sama jarum. Ya, itu yang terjadi. Angin kencang disertai hawa dingin. Porak-poranda di tenda yang dibuat oleh mereka. Bikin ciut juga mereka itu, Pak. Dan tidak bertahan lama, tidak bisa nyebrang. Kemudian di internal orang kafir juga mulai saling curiga. Artinya orang Yahudi yang berkoalisi tadi, ya, yang berkoalisi tadi itu dihantui ketakutan. Ini kalau orang Quraisy ternyata kalah, siapa yang menjamin keamanan kita? Mulai ragu mereka, Pak. Demikian juga orang Quraisy. Nanti kalau suku ini berkhianat, keluar dari barisan, siapa yang melindungi kita? Akhirnya mereka saling ragu. Nah, kita ini kayaknya habis semua nih. Nah, rasa takut, cemas, khawatir, gentar itulah yang menyelimuti orang-orang kafir ketika itu. Ada doa saya diajarkan di pesantren itu. Biasa dibaca qunut nazilah. Allahumma syattit syamlal kafirin wa mazzik jam'al kafirin, ya, wa alqi fi qulubihimur ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, hancurkan, pecahkan kelompok orang-orang kafir dan tanamkan keraguan, kecemasan di hati mereka. Ini mentalitasnya kena mereka, ya. Saling curiga dan saling merasa bahwa mereka ini nggak ada yang melindungi. Terus menduga bahwa suku ini berkhianat, suku ini akan meninggalkan kita. Udah tuh, akhirnya suku Kinana, Gotofan, Quraisy, Yahudi di pihak yang lain sudah tidak bisa dipegang lagi kesepakatan di antara mereka karena saling curiga. Maka dengan sendirinya bubarlah pasukan itu, mereka mundur pulang. Akhirnya Madinah terkendali dan alhamdulillah tidak ada korban yang serius. Di pihak muslim hanya 7 orang yang tewas, sementara pihak musuh ada 10 orang. Itu pun karena duel. Mereka coba nyebrang, dihalau oleh Sayyidina Ali, ya. Duel, akhirnya tewas di pihak musuh, di pihak muslim pun ada. Kalau seandainya ketemu langsung, Pak, ya tadi itu tidak apple to apple, ya. Tapi strategi ini dibuat dan disetujui oleh Rasulullah dengan menggali parit, yaitu kanal besar yang membatasi musuh untuk bisa nyebrang ke kota Madinah. Nah, sekarang ini kalau Bapak ziarah ke sana, itu parit itu masih ada, walaupun nggak selebar dan nggak sepanjang yang dulu, ya. Sebagai tanda bahwa di situ ada parit dan ada pos penjagaan, pos pengawasan, itu ada masjid namanya Masjid Khandaq misalnya, ya, ada masjid putih besar sekali. Itu Masjid Khandaq. Itu pos penjagaan Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya ada masjid, ada 7, namanya Masjid Sab'ah, ya, Masjid Khandaq atau Masjid Sab'ah. Kalau Bapak browsing di internet itu disebutnya kan Masjid Sab'ah, Masjid 7. Apa maksudnya 7 ini? Sebenarnya 7 ini 7 pos pertahanan. Ada posnya Rasulullah, posnya Salman, posnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi pos penjagaan, dibikin pos-pos gitu loh. Makanya disebut dengan Sab'ah, 7. Itu sekarang. Ada nggak bentuk bangunan posnya? Masih ada sekarang tuh, Pak, kelihatan. Saya lihat, oh masih ada. Kebayanglah bagaimana Rasulullah dulu berjuang demi melanjutkan dakwah, menyelamatkan agama ini. Dan kalau seandainya hari itu, saat itu Madinah di bumi hanguskan,
Saat itu Rasulullah tewas, nggak tahu apa jadinya. Mungkin kita bukanlah orang yang sekarang berkumpul di sini. Mungkin kita adalah Yahudi, Nasrani, animisme, dinamisme, Hindu, Buddha dan sebagainya. Nggak kebayang lah, ya. Makanya disitulah kita diajarkan oleh guru kita, bahkan di dalam berdoa setelah kita memuji Allah. Ini kalau kita berdoa ya, kan kita mengawali dengan pujian, ya. Dengan mengatakan apa? Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, gitu kan? Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Atau yang pendek deh, alhamdulillahirabbil alamin. Udah gitu apa? Kita sholawat tuh. Sholatu wassalamu ala Rasulillah wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Kita diajarkan tuh kalau kita mau berdoa, muji Allah dulu, sholawat kepada Rasul, dan jangan lupa sahabat. Wasallim wa radiyallahu ta'ala, itu kan kita mengatakan ya Allah, wasallim, berikan keselamatan dan keridhaanmu kepada siapa? An kulli sahabati, kepada para sahabat yang mulia, karena mereka berjuang bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira gitu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, yang saya sebutkan tadi surat Al-Hasyr ini bicara tentang Bani Nazir yang mereka akhirnya diusir oleh Rasulullah dari kota Madinah karena pengkhianatan yang mereka lakukan. Ini juga yang menjadi sebab, ya, kenapa orang Israel itu benci banget sama orang Islam. Mereka membuka sejarah. Kami dulu ketika di Madinah diusir oleh Muhammad. Kami dulu ketika di Madinah, orang tua kami, nenek moyang kami itu dihinakan oleh Muhammad. Nah, itu pernah terucap juga dari orang-orang Israel. Kenapa mereka tidak senang dengan orang Islam? Karena ada jejak sejarah yang mereka ingat bahwa Bani Nazir, Qainuqa, Quraidah yang tinggal di Madinah diusir oleh Nabi Muhammad. Padahal pengusiran itu bukan karena mereka sebagai warga negara, tapi pengkhianatan yang mereka lakukan, dan juga ketidaksetiaan mereka di dalam memegang janji yang sudah dibuat bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira gitu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jam berapa ini? Udah ini belum? Sudah? Oh sudah. Sekiranya ada pertanyaan dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan sejarah ini bisa kita pahami, menanamkan kepada kita ruh jihad, dan kita bersyukur negeri kita ini aman, ya, nggak ada huru hara. Tapi nanti 2024 ini ada pesta demokrasi. Mudah-mudahan pesta beneran, bukan perselisihan, bukan perseteruan, bukan peperangan, ya. Kita mudah-mudahan berharap ini betul-betul pesta demokrasi. Karena kalau terjadi kerusuhan, kita juga yang rugi, negara kita juga yang hancur. Mudah-mudahan negeri kita tetap aman, ya. Negara kita tetap terkendali, antar anak bangsa bisa saling menghargai satu sama lain. Dan alhamdulillah kalau aman, ibadah juga tenang, dakwah tetap jalan, syiar terus kita tegakkan, dan insya Allah negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu saja. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.